Semakin mendekati Lebaran, biasanya perdagangan di pasar saham semakin lesu. Tapi sebenarnya di April ini ada cukup banyak perburuan dividen yang menarik. Isu bank-bank bermasalah dari global pun masih terus menghantui. Lantas bagaimana investor sebaiknya memilih saham-saham sekarang ini? Saham berdividen tinggi mana saja yang patut untuk diburu? Berikut analisis dari Nicodemus A. Kristiantoro, Research and Consulting Manager Infovesta Utama. Kita review dulu ya, kita review secara kuartal memang IHSG itu kinerjanya turun, minus 0,60%. Nah, dibandingkan dengan kinerja obligasi, dia udah mencatatkan positive return, plus 1,6. Nah, kalau kita bicara outlook di menjelang Lebaran ini, biasanya menjelang Lebaran itu trennya pasar sedikit mengurangi aktivitas perdagangan mereka. Karena di sisi lain mungkin sudah ada yang kebutuhan untuk cuti Lebaran segala macam. Tapi di sisi lain kita perlu lihat gejolak global seperti apa. Kita di sini masih dihadapkan dengan potensi ketidakpastian. Seberapa besar sih The Fed itu akan menaikkan, apakah memang akan dinaikkan 20 basis point lagi, atau memang sebagian pelaku pasar itu sudah memprediksi akan peak-nya. Nah, ini masih jadi konsep pelaku pasar di menjelang Lebaran. Terlebih lagi dari Bank Eropa itu kan sudah ada Deutsche Bank ya. Deutsche Bank itu kabarnya CDC meningkat. Nah, itu akan risiko pasarnya meningkat lagi. Ada gejala SVB itu pun empat bank besar plus BRIS itu secara kuartalan dia positif kinerjanya. Nah, bahkan apalagi kalau nggak ada SVB itu pasti bakal meningkat terus. Nah, memang kalau ada risiko terkait krisis perbankan atau gejolak global dari luar, pasti akan mempengaruhi kinerja perbankan domestik secara mungkin panic selling ya. Kalau secara fundamental pasti belum ada masalah. Kalau ekspektasi risiko investor akan ada panic selling dalam beberapa saat tertentu seperti yang terjadi kemarin kan. Setelah panic selling kemudian ada rebound lagi. Nah, sekarang levelnya sudah melewati rebound tersebut gitu kan. Kalau dari sisi dampaknya ke perbankan lokal, saya melihat dampaknya minim. Jadi isu SVB ataupun Credit Suisse yang kalau tidak diselamatkan akan berisiko sistemik, itu tidak terlalu berdampak untuk pasar Indonesia. Karena di sisi lain, fundamental perbankan kita solid, kondisi dari berbagai rasio perbankan juga solid, apalagi kepemilikan bonds sekitar 14-18% dari total investasi portofolionya. Jadi itu tidak terlalu berpengaruh ketika terjadi gejolak seperti yang di Credit Suisse. Justru karena ada penurunan itu, valuasinya bisa dikatakan lebih murah gitu kan. Valuasinya bisa kita lihat undervalued. Mereka 4 bank besar itu PBV-nya itu lagi berada di titik terendah gitu kan. Nah, itu bisa dimanfaatkan oleh investor untuk membeli bank-bank besar big caps ya, terutama di tahun ini sektor banking masih menjadi favorit investor. Karena memang di semester 2 diprediksi kondisi ekonomi akan lebih stabil. Dengan suku bunga sudah peak, ya kemungkinan tidak ada kenaikan suku bunga lagi. Pertumbuhan kredit akan meningkat, ya. Pertumbuhan kredit makin solid dan itu akan turut meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang akhirnya bertranslasi ke kinerja harga saham perbankan. Saya sih mencermati ada 3 sektor ya. Yang pertama banking, itu pasti karena memang ketika suku bunga tidak naik lagi, kemudian stagnan dan mungkin akan ada penurunan di Q4, itu banking pertumbuhan kreditnya akan lebih solid. Kemudian ada sektor konsumen primer, apalagi normalisasi harga pangan juga udah terjadi ya, sehingga bisa menurunkan biaya produksi bahan baku. Kemudian didukung oleh pemilu, nanti pemilu itu bisa jadi surplus upside untuk konsumen primer karena terjadi perputaran uang yang sangat besar di masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga adalah sektor barang baku, khususnya di metal mining. Ya, kita tahu sekarang ada program hilirisasi nikel khususnya dari pemerintah gitu kan. Kemudian ditambah oleh pengembangan industri EV, electric vehicle. Nah, itu nikel itu menjadi bahan baku utama untuk pengembangan industri EV. Jadi itu bisa sangat prospektif untuk di tahun ini. Nah, ini kita bisa lihat yang pertama di sisi fundamental. Kenapa? Karena kalau kita ngeliat dari sisi fundamental, kita miss terhadap fundamental itu, kita bakal kena dividend trap. Gitu. Nah, kalau kita ngeliat saham itu fundamental udah oke, ya, kemudian ditopang oleh prospek bisnis yang menjanjikan, dan kebetulan disokong oleh dividen yang besar, kita bisa akumulasi kayak kemarin Bank Mandiri. Dia paling besar, pemberian dividennya Rp500 per lembar saham, itu sebelum tanggal akhir pemberian dividen, sahamnya naik kencang. Kalau terkait di sektor komoditas, memang pemberian dividen itu bisa meningkatkan harganya
secara jangka pendek saja. Karena kan memang investor akan berlomba-lomba sebelum come dividendnya selesai gitu kan. Tapi ya itu balik lagi ke fundamental plus sektoral. Kondisi sektoral sekarang seperti apa? Energi itu booming komoditasnya sudah berakhir di tahun 2022 kemarin yang lagi tinggi-tingginya, sekarang sudah dalam fase tren penurunan, konsolidasi, yaitu membuat harga saham sektor di energi turun. Nah, ini yang bisa mendorong persepsi risiko yang lebih meningkat untuk sektor-sektor di energi. Nah, sebagai investor, kita harus waspada terhadap hal itu. Jangan sampai kita salah strategi nih karena mengincar dividen besar, tapi ternyata ke depannya terus-terusan turun karena harga komoditas yang turun. Kalau perubahan jam perdagangan berarti balik lagi sebelum pandemi ya. Nah, hal ini memberikan sinyal positif ya untuk market kita karena ini bisa meningkatkan rata-rata nilai transaksi harian di Bursa Efek Indonesia. Apalagi OJK juga sudah membuat roadmap berkelanjutan yang mentargetkan ada peningkatan RNTH dalam 5 tahun ke depan. Nah, ini didukung oleh basis investor yang semakin besar, semakin banyak, kemudian IPO, emiten yang semakin banyak juga, itu bisa semakin meningkatkan likuiditas di pasar dan meningkatkan rata-rata nilai transaksi harian di Bursa Efek Indonesia. ARB, kalau ARB nanti kan penerapannya mulai Juni. Nah, itu memang saya rasa juga hal yang tepat dilakukan oleh Bursa Efek, tidak langsung diberlakukan sekarang, karena sekarang kondisi pasar masih volatile. Kita kalau misalkan ada sesuatu gejolak sedikit, kalau turun dari 7% itu akan memberatkan IHSG. Nah, sekarang Bursa menerapkan per Juni, baru akan diubah menjadi 15%. Itu saya rasa hal yang tepat karena memang di posisi Juni itu kemungkinan besar kondisi pasar sudah mulai stabil. Jadi ketika pasar sudah mulai terbaca arahnya, ya gerak global sudah mulai terbaca arahnya, kondisi di domestik sudah mulai semakin kondusif, penerapan 15% ini tidak akan terlalu berpengaruh untuk volatilitas di IHSG.